Kuwait's Ministry of Defense, meanwhile, says an Iranian strike there has hit a building in the country's north. In a statement, the ministry spokesperson said Iranian aggression targeted a building belonging to a Chinese company in the north of the country, resulting in the death of one worker and causing significant material damage to the building. Amarah Republik Islam Iran, kalau kita ibaratkan seperti gunung berapi yang memuntahkan bertonton lahar. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang negara-negara Teluk untuk memberi pelajaran pedih ke Amerika Serikat. Gak main-main, IRGC melancarkan serangan terbaru ke Kuwait yang menghantam sebuah gedung milik perusahaan Tiongkok. Di tengah memanasnya konflik muncul pertanyaan yang semakin keras menggema. Apakah kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara Teluk benar-benar menjadi jaminan keamanan atau justru menjadikan negara tuan rumah sebagai target berikutnya? Kekhawatiran ini muncul mengingat Amerika Serikat nggak mampu mencegat rudal dari Iran yang membuat jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Ratusan tokoh politik dan pakar hukum mendesak Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dari pangkalan Timur Tengah, khususnya Yordania. Seandainya desakan ini dilakukan sesuai dengan target perang Iran yang ingin seluruh pangkalan militer AS di negara Teluk ditinggalkan. Ini sekaligus menjadi kali kedua AS terpukul setelah sebelumnya mereka menarik pasukan di pangkalan udara Al-Udeid, Qatar. Apakah Donald Trump menerima fakta kegagalan ini? Akankah Trump mau menarik pasukannya dari Yordania? Cetak gol, coba merangkum, kekalahan memalukan AS, didesak mundur negara-negara Timur Tengah sebagai berikut. Kekalahan memalukan, Trump AS didesak tarik pasukan dari Yordania. Republik Islam Iran tidak memberi ampun sedikit pun terhadap kebejatan Amerika. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali menargetkan negara-negara Teluk sebagai target serangan. IRGC disebut-sebut melakukan penghancuran total dan tak menyisakan sedikit pun aset-aset para musuh. Terbaru, Iran menargetkan Kuwait sebagai target penghancuran. IRGC merilis drone dan rudal yang diduga menyasar langsung ke fasilitas militer AS di Kuwait. Korps Garda Revolusi menyasar serangan ke kawasan Kuwait bagian utara. Gak diduga serangan ini menghantam sebuah gedung perusahaan milik Tiongkok. Lewat unggahan sosial media X, Kementerian Pertahanan Kuwait mengecam keras tindakan agresi dari Iran. Menurutnya, serangan ini sudah di luar batas karena menargetkan warga sipil. Bagaimana tidak, Kementerian Pertahanan Kuwait mengonfirmasi satu pekerja tewas. Agresi keji Iran menargetkan sebuah gedung milik perusahaan Cina di bagian utara negara, mengakibatkan kematian seorang pekerja dan menyebabkan kerusakan material yang parah pada bangunan tersebut. Bunyi Kementerian Pertahanan Kuwait. Pihak berwenang Kuwait mulai mengambil tindakan nyata, melakukan serangan balasan. Menurut militer Kuwait, Iran telah melanggar kedaulatan negara dan mengancam keamanan. Serangan dari IRGC nggak berhenti sampai di situ saja. Korps Garda Revolusi mengklaim rudalnya telah menghantam sebuah pembangkit listrik di Kuwait bagian utara. Namun pihak Kuwait masih belum memberikan konfirmasi soal pemberitaan tersebut. Kuwait termasuk di antara beberapa negara Teluk yang menjadi sasaran serangan Iran. IRGC menyebut serangan ke berbagai penjuru negara Teluk merupakan respon atas serangan agresif dari AS. Sebelumnya, militer AS menyerang kawasan di Pulau Qasem. Satu keluarga tewas, termasuk bocah berusia 2 tahun akibat serangan dari militer AS. Serangan AS terhadap sebuah rumah tinggal di kawasan Cahtangu, Qasem, menewaskan 3 anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak mereka yang masih berusia 2 tahun, tulis laporan Fars. Setelah menyerang Kuwait,
IRGC tanpa pikir panjang kembali membombardir pangkalan Muwafaq Shalti di Yordania. Dalam video yang dirilis oleh Clash Report, nampak jelas rudal Iran meluncur dari segala penjuru. Tak hanya satu tempat melainkan juga menyasar sebuah bangunan. Video yang dirilis oleh RT.com ini memperlihatkan ledakan besar yang diduga menjadi hanggar penyimpanan armada AS. Pangkalan Muwafaq Shalti memang menjadi yang paling sering digempur IRGC. Markas militer ini begitu krusial karena menjadi salah satu pangkalan terbesar di negara Teluk. Sejak perang pecah di awal bulan Juni sudah hampir 6 kali Iran menyerang pangkalan Muwafaq Shalti. Di tengah memanasnya konflik muncul pertanyaan yang semakin keras menggema. Apakah kehadiran pasukan Amerika Serikat benar-benar menjadi jaminan keamanan? Selama Iran melancarkan serangan, sistem pertahanan udara AS selalu gagal mencegat. Hal ini menyebabkan beberapa korban jiwa berjatuhan dari kalangan rakyat sipil Yordania. Ratusan tokoh politik, pakar hukum, hingga pemimpin masyarakat menandatangani surat terbuka. Surat tersebut menuntut pengusiran pasukan Amerika Serikat dari Yordania. Menurut para penandatanganan, pangkalan-pangkalan militer AS justru menjadikan Yordania sebagai sasaran serangan. Sudah saatnya Yordania tidak terlibat dalam perang ini. Segera usir pasukan AS dari Yordania, kecam salah satu warga. Alih-alih memberikan perlindungan, kehadiran pangkalan ini justru merugikan masyarakat Yordania. Pangkalan ini pun sudah dikosongkan lebih awal karena kehilangan seluruh sistem pertahanan. Mulai dari sistem THAAD, Ceram, hingga Patriot. Bahkan fasilitas lainnya macam tangki bahan bakar, gudang peralatan, serta hanggar pesawat tempur juga berhasil dimusnahkan. Seandainya angkat kaki justru menjadi fakta kekalahan bagi Amerika Serikat. Pangkalan udara Al-Udeid Qatar sebelumnya juga mulai dikosongkan dengan penarikan pasukan serta jet tempur. Hal ini terlihat dari citra satelit yang mendeteksi penurunan drastis aktivitas militer di pangkalan tersebut. Hal serupa juga berlaku untuk markas militer Amerika di Yordania. Kabarnya pangkalan udara King Faisal dan Muwafaq Shalti telah dikosongkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dilakukan setelah sebagian asetnya terkena serangan sehingga tidak bisa lagi digunakan. Selain itu, tekanan besar juga datang dari internal militer AS. Para prajurit yang berjuang di garis depan semakin frustrasi karena banyaknya korban yang berjatuhan. Kini, negara Teluk kompak jika negaranya nggak mau terlibat dalam serangan apapun dari Iran. Paket 3 pieces celana pendek pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga termurah. Cek linknya sebagai berikut. Fakta, kegagalan makin banyak pangkalan dan armada AS yang hancur. Kekhawatiran negara-negara Teluk soal hadirnya pangkalan militer AS semakin menjadi-jadi. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan warga sipil untuk segera mengungsi. Pasalnya, IRGC bakal melancarkan serangan dalam skala besar yang menyasar lokasi persembunyian pasukan Amerika. Iran meminta warga sipil untuk menjauh dari lokasi sekitar 500 meter. Keamanan masyarakat umum menjadi prioritas. Kami memperingatkan warga di negara-negara tempat tentara Amerika ditempatkan agar segera menjauh setidaknya 500 meter. Tulis IRGC. IRGC menyebut serangan kali ini tidak hanya dilakukan pada satu tempat saja, melainkan berpindah ke lokasi lain dari gedung ke gedung hingga kawasan perkotaan untuk mengendalikan operasi militer. Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak menyerang fasilitas maupun masyarakat sipil. Sebaliknya, negeri para mullah menuduh Amerika Serikatlah yang telah membunuh warga-warga sipil di negara Teluk. Target IRGC jelas, hanya menyerang armada tempur ataupun tempat persembunyian tentara Amerika Serikat.
Apakah pernyataan dari IRGC terbukti benar atau hanya klaim semata? Mari kita kupas satu persatu secara tuntas. Menurut pengakuan IRGC, serangan terbaru mereka ke pangkalan Muwafaq Shalti di Yordania telah menghancurkan 3 jet tempur F-35. 3 pesawat tempur F-35 hancur total dan 3 lainnya mengalami kerusakan berat akibat serangan rudal terhadap pangkalan udara yang digunakan Amerika Serikat di Yordania, tulis IRGC. Seperti yang kita tahu, pesawat F-35 dikenal sangat canggih dan sulit untuk dihancurkan. Pesawat ini menggunakan bahan material bismalemida yang diklaim tahan terhadap serangan rudal. Jika ditotal, AS telah kehilangan hampir sekitar 50 unit pesawat tempur sejak perang pecah. AS pun membalas serangan tersebut dengan menggempur puluhan target di wilayah Iran. Serangan ini sesuai dengan komitmen dan ucapan Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Sang presiden mengatakan akan membalas serangan Iran jauh lebih keras dari biasanya. Meski sudah melancarkan serangan besar ke Teheran, nggak membuat Iran menyerah. Trump berpikir meminta bantuan ke negara-negara Eropa untuk menggunakan pangkalan militernya. Sejumlah negara Eropa pun mendukung penuh dan mengizinkan pangkalan mereka digunakan. Langkah tegas ini diambil Teheran menyusul keputusan diplomatik, khususnya setelah Bulgaria merestui penempatan sementara armada udara AS di pangkalan udara Bezmer. Abbas Araghchi tidak terima dan menyampaikan keberatan. Menurut Menteri Luar Negeri Iran ini, langkah negara Eropa dinilai salah. Abbas menyebut dengan mengizinkan pangkalan digunakan sama saja mendukung agresi militer yang mengancam kedaulatan. Iran tidak akan tinggal diam dengan kerjasama tersebut. Teheran memperingatkan bahwasannya Iran secara sah akan menargetkan pangkalan yang telah mengizinkan untuk AS. Posisi Iran juga semakin terdesak karena militer Yordania berhasil menghalau serangan rudal. Setidaknya 5 rudal dari IRGC berhasil dilumpuhkan di udara sebelum sempat menyentuh target sasaran. Aksi penghadangan cepat ini terjadi di tengah membumbungnya ketegangan. Masalah ini semakin meluas lantaran Iran menuduh negara Teluk membantu AS, termasuk melakukan serangan terhadap kelompok milisi pro-Iran yang berbasis di Irak. Abbas Araghchi mengecam keras tindakan tersebut dan menyatakan sebagai agresi terang-terangan. Kini, Yordania di antara pusaran konflik yang terjadi di antara 3 negara. Wajar jika para tokoh hingga pejabat mereka melakukan langkah pengusiran untuk menghindari konflik yang makin meluas. Meskipun dalam situasi tertekan, Iran disebut masih di atas angin. Namun Trump tetap saja mendorong eskalasi kedua negara menjadi lebih besar dan tak terkendali. Dirinya dengan begitu angkuh menantang Iran untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Hal ini dikarenakan Trump punya rencana licik untuk membayar kerusakan kapal-kapal tersebut menggunakan uang Iran yang masih dibekukan AS. Sayangnya hal tersebut sama sekali tidak menggetarkan jiwa perlawanan Iran. Tanpa sedikit pun rasa takut, rezim Teheran justru menegaskan siapa penguasa Selat Hormuz yang sebenarnya. Mereka bahkan memperluas blokade sampai ke Bab al-Mandab usai bekerja sama dengan sekutunya, milisi Houthi dari Yaman. Manuver ini dikabarkan semakin mengganggu jalur perdagangan minyak, terutama dari Arab Saudi yang biasanya dikirim lewat Teluk Persia. Kenyataan pahit tersebut diungkapkan oleh Kepala Strategi Global di RBC Capital Markets, Hallie McCroft. Jika jalur tersebut menjadi tak bisa dioperasikan, maka gangguan pasokan minyak akan menjadi lebih serius dan kita akan mulai berbicara lagi tentang situasi tidak ada jalan keluar, kata Croft dikutip dari CNN. Pengen cari sepatu sneaker dengan modal vintage? Cek informasinya untuk dapatkan harga termurah.
Itulah ulasan kekalahan memalukan AS didesak mundur negara-negara Timur Tengah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah negara-negara Teluk sadar jika Amerika Serikat akan segera kalah dari Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.